ketemu lagi dengan Mario. Kita akan bahas ya teknik seni berbicara part 33 tentang adanya masih kekuatan repetisi untuk mendatangkan yes. Oke, kita mulai. Ini masih tentang apa kata yes. Kita berbicara untuk bisnis sekali, dua kali. Tidakkah sama dengan berbicara untuk bisnis puluhan kali? Pesan disampaikan dengan cara kedua lebih kuat dan bertenaga. Meskipun mungkin secara sadar konsumen menolak, tapi secara tidak sadar ia pelan-pelan bereaksi terhadap ucapan itu. Dengan terus mengulang bagaimana menggali 3 meter lebih dari dalam, pada akhirnya konsumen akan membuka pintu hatinya. Jangan lupa bahwa sebuah batu akan berlubang jika dikasih air terus-menerus. Benar. Ini sama halnya ketika orang sudah dikikis oleh satu masalah, mentalnya akan menjadi kuat. Menggaruk yang gatal dengan pertanyaan yang tepat. Bayangkan ketika Anda ditanya pertanyaan tepat tapi menggaruk yang gatal. Bukan maksudnya menggatal atau menggaruk bagian tubuh, bukan, tapi perkataan. Oke. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ketika kita punya keinginan, kita tahan dulu. Kita prioritaskan kebutuhan. Ya walaupun diri gua masih memiliki yang namanya ya mengutamakan keinginan, tapi sadar bahwa kebutuhan lebih penting daripada keinginan itu sendiri. Melihat yang dilihat dari konsumen dan membaca yang dibutuhkan konsumen, perasaan dan tatapan pasti terhadap produk. Oke, itu adalah ucapan Kwon Yong Chan. Ahli pemasaran perubahan tong sampah fungsional bagikan yang belakangan ini selalu terjual habis, sold out. Rasa dibalik setiap penjualan mungkin penjualan bagikan adalah dengan kemampuan berujarnya atau berbicaranya. Ya, yang setara dengan bintang home shopping house atau tuan rumah belanja shopping. Dia mampu menaikkan Magica menjadi produk bestseller dalam sekali lompatan. Seperti yang dikatakannya, rahasianya adalah membaca kebutuhan dan menarik diri ke arahnya. Ya, stimulus. Stimulus berarti kita harus dipancing pemikirannya. Kalau tidak dipancing pemikirannya, kita tidak bisa yang namanya berpikir. Lagi. Oke, lanjut. Ia mampu menaikkan Magica menjadi produk bestseller dalam sekali lompatan. Seperti yang dikatakan, rahasianya adalah membaca kebutuhan dan menarik diri ke arahnya. Tong sampah konvensional yang selama ini ada mudah, kotor, dan berbau. Mari kita ambil beberapa contoh yang umum. Kondisi bisnis di dapur misalnya bau sampah selalu berkeliaran dan sampah menumpuk di tong sampah yang dipakai untuk membuang sampah makanan. Ibu-ibu yang namanya mempunyai bayi selalu kesulitan menemukan tempat yang tepat untuk membuang bekas popok bayinya. Dari sini terlihat bahwa si ibu rumah tangga membutuhkan tong sampah yang kedap bau, bersih, dan mudah untuk dibersihkan. Ya, kebutuhan konsumen seperti inilah yang kemudian ditangkap dan dijadikan bahan pemasaran oleh Kwon Yong Chan, sehingga hasilnya benar-benar memukau. Wow. Para pakar pembaca kebutuhan konsumen lainnya adalah bintang home shopping house. Ya, Jong Yun Jo. Dalam buku Nenyun Churchy at Choga, Georgia, Churchy at Second Difference of Jai, Explainers, Me Have a C, a whole mampu mematahkan dogma atau kebenaran itu seperti paradoks bahwa parfum tidak akan laku bila dijual di home shopping. Ia membaca dengan baik kebutuhan para ibu rumah tangga dan meyakini bahwa parfum merupakan item dibutuhkan oleh mereka.
Benar, target pemasarannya siapa? Apakah anak-anak, anak anak bayi, ataupun dewasa, remaja, atau bapak-bapak, atau kakek-kakek, dan nenek-nenek? Target pemasarannya lagi. Para pria biasanya tidak terlalu suka dengan parfum, dan banyak juga wanita yang tidak memakai parfum setelah menikah. Namun, terkadang setelah masak, bau makanan tidak hilang juga dari badan kita meskipun telah mandi kan. Nah, parfum ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan bau makanan dari badan kita. Wow, bisa saja kalau misalnya makanannya mengandung ya yang lebih wangi dari badan kita, ataupun lebih wangi dari bau badan kita. Para ibu rumah tangga menjadi antusias mendengar ucapan ini. Dengan lantang mereka berkata, betul, kami butuh itu. Dan secara langsung mereka memesannya. Needs atau kebutuhan merujuk pada dorongan atas sesuatu yang secara mendasar diperlukan konsumen akan menderita bila tidak ada produk yang dapat mengatasi kebutuhan mereka. Sehingga jika ingin menjalankan bisnis yang sukses, Anda harus memahami kebutuhan konsumen yang menerapkan dalam produk Anda. Usaha yang mengalami kegagalan karena terlalu fokus pada wants atau keinginan dan bukan kepada kebutuhan. Padahal keinginan tidak masalah bila terpenuhi, ataupun tidak, konsumen dapat mempertimbangkan beberapa produk untuk memenuhi keinginannya. Analogi sederhana seperti ini, ada seseorang yang sedang kehausan. Ini adalah kebutuhan. Benar, lo butuh minum, bukan butuh makan. Ketika sedang haus, pasti seseorang butuh minum. Kalau kita tambah makan, ya tambah serat. Sama halnya, lo butuh makan supaya lo bakal dapat energi, biar dapat namanya bisa beraktivitas sehari lagi dan tidak lemas, tidak pusing, dan tidak penyakitan. Lo butuh makan dan bukan minum. Namun itu adalah harus yang kita mengatasi kebutuhan ini. Entah teh gandum, air mineral, atau minuman kaleng-kaleng adalah keinginan dari kita. Mari kita lihat contoh usaha yang sukses karena mempertimbangkan kebutuhan konsumen daripada mempertimbangkan pemikirannya sendiri. Benar, dengarkanlah hati kata dengan konsumen. Ketika kita menjual sesuatu produk, kita harus dengarkan konsumen. Kita nggak boleh saling ego. Kalau saling ego, ya produk kita tidak akan dapat dijual karena kita juga menggunakan ego diri kita sendiri. Kecuali kalau kamu adalah seorang pedebat atau saling narasumber ataupun saling reporter, saling menanyakan satu sama lain, pasti lo harus mendengarkan satu sama lain dan jangan pakai ego, karena kalau pakai ego tahu sendiri hasilnya. Ada yang berantem, menjauh, ataupun tidak berkomunikasi sama sekali lagi karena sifat Anda yang terlalu egois. Dengarkanlah perkataannya, saling mendengarkan lebih baik. Lanjut. Minyak zaitun adalah minyak yang baik dikonsumsi. Contoh usaha yang sukses karena mempertimbangkan kebutuhan konsumen. Pada saat tren well-being sedang berembus kencang, BBQ Chicken menangkap kebutuhan konsumen akan kesehatan dan mencetuskan ayam zaitun. Hal ini sukses besar dan menjadikan BBQ sebagai pelaku depan dalam bisnis olahan ayam dalam negeri. Yon Jong Hyun, sang CEO, mengakukan alasan mereka membuat ayam zaitun. Bayangkan, kita tahu ayam pasti terbuat dari yang namanya daging ayam dan juga digoreng oleh minyak ataupun blueberry ataupun dibakar. Kita harus tahu juga kebutuhan konsumen. Kalau konsumennya ingin sehat, kita harus melakukan dipanggang. Mungkin kita kembalikan harganya supaya tidak ada kolesterol di dalam tubuhnya. Terutama dalam bisnis olahan ayam di negeri, Yon Jong Hyun, sang CEO, mengatakan alasan mereka membuat ayam zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Minyak ini tidak hanya memiliki anti kanker, tapi juga bagus untuk kecantikan kulit. Oke, itu saja tentang kekuatan dan juga repetisi yes. Menggaruk yang gatal dengan pertanyaan tepat.
jangan yang tidak logis. Oke, sekian dari saya dari teknik seni berbicara part 33, itu ada seninya. Goodbye. See you.